Setelah kita mempelajari sejarah penyebaran Islam di Indonesia, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai sejarah kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Menjelang akhir abad ke-13, kerajaan Islam mulai bermunculan di wilayah Selat Malaka. Hingga sekitar awal abad ke-15, berdiri kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Lalu disusul pula dengan bermunculannya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah pantai timur Sumatera, khususnya kawasan Selat Malaka, merupakan wilayah Indonesia yang pertama bersentuhan dengan agama Islam. Karena seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, Selat Malaka merupakan jalur perdagangan dunia serta pintu masuknya Islam hingga dapat menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Berikut beberapa kerajaan Islam di Pulau Sumatera. Nama lain dari Kesultanan Samudra Pasai ialah Samudra Darussalam. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang terletak di bagian pesisir pantai utara Sumatera. Lokasinya berada di sekitar kota Lok Sumawe dan Aceh Utara. Beberapa bukti sejarah yang mengaitkan keberadaan kerajaan Samudra Pasai adalah ditemukannya beberapa makam raja serta berbagai penumpuan koin berbahan emas dan perak yang berisikan nama-nama raja. Salah satunya, batu nisan makam Sultan Malik As-Soleh. Penguasa Kesultanan Samudra Pasai terdiri atas dua dinasti, yaitu dinasti Merah Khair dan Merah Silu. Dinasti Merah Khair diambil dari nama rajanya, yaitu Merah Khair. Ia bergelar Maharaja Mahmud Syah. Setelah itu, pemerintahan dipegang oleh raja-raja berikutnya, yaitu Maharaja Mansur Shah, Maharaja Ghiyasuddin Shah, dan Merahno yang bergelar Maharaja Nuruddin. Raja ini dikenal dengan sebutan Teku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil, yang sebenarnya berasal dari Mesir yang ditugaskan sebagai laksamana untuk merebut pelabuhan di Gujarat. Pada masa ini, raja tidak memiliki keturunan, sehingga pada saat ia wafat, Kesultanan Samudra Pasai dilanda kekacauan karena perebutan kekuasaan. Dinasti Merah Silu. Dinasti ini dipimpin oleh Merah Silu yang bernama lain Al-Malik Al-Soleh. Al-Malik Al-Soleh diangkat oleh Nazimuddin Al-Kamil sebagai raja pertama Samudra Pasai. Merah Silu mendirikan dinasti kedua di Kesultanan Samudra Pasai, yang mana dibuktikan oleh catatan Ibnu Batutah yang mengatakan Samudra Pasai mempunyai peranan penting dalam mengislamkan Malaka maupun Pulau Jawa. Sistem pemerintahan Kesultanan Samudra Pasai dan Angkatan Perang Laut serta Darat sudah terstruktur rapi. Hubungannya semakin harmonis dengan Kesultanan Perlak. Diperkukuh Merah Silu menikahi Putri Ganggang Sari yang merupakan putri kerajaan Perlak. Mata uang yang digunakan di Samudra Pasai adalah dirham. Dalam bidang keagamaan, Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i yang berasal dari dinasti Mamluk di Mesir. Tercatat selama abad ke-13 sampai abad 16, Samudra Pasai dikenal sebagai salah satu kota di wilayah Selat Malaka dengan bandar pelabuhan yang sangat sibuk. Samudra Pasai memiliki corak ekonomi perdagangan dan maritim. Kerajaan ini mempunyai pelabuhan dan kota dagang internasional sehingga memberikan pemasukan yang besar bagi kerajaan ini. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi perang saudara. Sulalatus Salatin menceritakan, Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Malaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun, Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugis tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka tahun 1511. Dan kemudian tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Kesultanan Malaka adalah sebuah kesultanan Melayu yang pernah berdiri di Malaka, Malaysia. Kita akan membahas mengenai Kesultanan Malaka karena sebagian wilayah di Pulau Sumatera merupakan bagian dari Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka adalah sebuah kesultanan yang didirikan oleh para Meswara pada tahun 1402. Beliau adalah seorang putra Sriwijaya yang melarikan diri dari perebutan Palembang oleh Majapahit. Pada tahun 1405, para Meswara mengunjungi Kaisar Yongle di Nanjing
dan meminta pengakuan atas wilayah kedaulatannya. Kaisar Cina menyetujui untuk memberikan perlindungan kepada Malaka dengan balasan upeti. Salah satu Sultan Malaka telah menikahi seorang putri dari negara Cina yang bernama Putri Hang Lipo. Keberhasilan dalam hubungan diplomasi dengan Tiongkok memberi manfaat akan kestabilan pemerintahan baru di Malaka. Malaka menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan juga menjadi salah satu pangkalan armada Ming. Pada tahun 1414, para Meswara digantikan putranya, Megat Iskandar Shah, yang memerintah selama 10 tahun dan menganut agama Islam. Ia kemudian digantikan oleh Sri Maharaja atau Sultan Muhammad Shah. Kesultanan ini berkembang pesat menjadi sebuah entrepot dan menjadi pelabuhan terpenting di Asia Tenggara pada abad ke-15 dan awal abad ke-16. Malaka diserang pasukan Portugis di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque pada 10 Agustus 1511 dan berhasil direbut pada 24 Agustus 1511. Sultan Mahmud Shah melarikan diri ke Bintan dan mendirikan ibu kota baru di sana. Namun, pada tahun 1526, Portugis membumi hanguskan Bintan. Sultan melarikan diri ke Kampar, tempat dia wafat 2 tahun kemudian. Putranya Muzaffar Shah kemudian menjadi Sultan Perak, sedangkan putranya yang lain Alauddin Riayat Shah II mendirikan Kesultanan Johor. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496. Pada awalnya, kesultanan ini berdiri atas wilayah Kesultanan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kesultanan di sekitarnya. Pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh, diikuti dengan Aru. Puncak kejayaan Kesultanan Aceh terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada saat itu, wilayah kekuasaan Aceh sangat luas. Beberapa daerah di Semenanjung Malaya berada di bawah kekuasaannya. Kerajaan Aceh juga telah menjalin hubungan kerjasama dengan para pemimpin Islam di kawasan Arab. Oleh karena itu, Aceh juga dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Faktor lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris takhta kesultanan. Pada tahun 1873, Belanda menyerbu kerajaan Aceh. Alasan Belanda adalah karena Aceh selalu melindungi para pembajak laut. Sejak saat itu, Aceh terus terlibat peperangan dengan Belanda. Lahirlah pahlawan-pahlawan tangguh dari Aceh, pria wanita di antaranya Teku Umar, Cut Nyak-din, dan Panglima Polim. Sejak saat itu, usaha-usaha untuk menyerbu Aceh makin gencar disuarakan, baik dari negeri Belanda maupun Batavia. Setelah melakukan peperangan selama 40 tahun, Kesultanan Aceh akhirnya jatuh ke pangkuan kolonial Hindia Belanda. Kesultanan Demak adalah kesultanan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Berdirinya Kesultanan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan Kerajaan Majapahit atas daerah-daerah pesisir utara Jawa. Daerah-daerah pesisir seperti Tuban dan Cirebon sudah mendapat pengaruh Islam. Dukungan daerah perdagangan yang kuat ini sangat berpengaruh bagi pendirian Demak sebagai Kesultanan Islam yang merdeka dari Majapahit. Raja pertama Kesultanan Demak adalah Raden Patah. Di bawah pemerintahannya, Demak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Demak memiliki daerah pertanian yang sangat luas sebagai penghasil bahan makanan terutama beras. Oleh karena itu, Demak menjadi kerajaan agraris maritim. Kerajaan Demak mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Ketika itu, selain menjadi kerajaan yang makmur, Demak juga dikenal memiliki kekuatan militer yang mengagumkan. Kerajaan Demak pada saat itu berhasil menghambat laju masuknya penjajahan Portugis ke Pulau Jawa. Pada tahun 1527, ketika armada Portugis datang untuk mendirikan benteng di Sunda Palapa, Kesultanan Demak telah berhasil memukul mundur. Atas kemenangannya, Sunda Kelapa namanya diganti menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan abadi.
Akan tetapi kekuasaan Kesultanan Demak lambat laun mulai meredup, khususnya ketika terjadi perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kesultanan sendiri. Ketika kesultanan dipegang oleh Jaka Tingkir, pusat pemerintahannya dipindah dari Demak menuju Pajang. Sultan Adiwijaya atau Jaka Tingkir mendirikan Kesultanan Islam Pajang pada tahun 1568 dengan cara memindahkan pusat kesultanan dari Demak ke Pajang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berdirinya Kesultanan Islam Pajang erat kaitannya dengan Kesultanan Demak. Kesultanan Pajang adalah sebuah kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kesultanan Demak. Setelah Sultan Adiwijaya wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh Arya Pangiri yang bukan anaknya sendiri. Pangeran Benowo yang merupakan anak dari Adiwijaya cukup diangkat sebagai adipati. Keadaan ini pun memicu masalah. Pangeran Benowo tidak menerima keputusan ini. Ia akhirnya bersekutu dengan Sutawijaya untuk menggulingkan pemerintahan. Usaha ini pun berhasil. Pangeran Benowo diangkat sebagai Sultan Pajang, tetapi berada di bawah kekuasaan Mataram. Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram memiliki peran yang cukup penting dalam perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Hal ini terlihat dari semangat raja-raja untuk memperluas daerah kekuasaan dan mengislamkan para penduduk daerah kekuasaannya. Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaan pada masa kekuasaan Sultan Agung Hanyakrokusumo yang bergelar Sultan Agung Senopati ing Alaga Ngabdurrahman Khalifatullah. Saat itu, kekuasaan Mataram sangat luas dan seluruhnya berhasil disatukan. Kesultanan Mataram mencapai kemajuan dalam berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengaruh Mataram mulai memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 Masehi. Munculnya perjanjian Giyanti yang menyebabkan Mataram pecah menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Mataram Timur yang dikenal Kesunanan Surakarta di bawah kekuasaan Paku Benowo III dengan pusat pemerintahan di Surakarta. Yang kedua, Mataram Barat yang dikenal dengan Kesultanan Yogyakarta di bawah kekuasaan Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta. Perkembangan berikutnya, Kesunanan Surakarta pecah menjadi dua, yaitu Kesunanan dan Mangkunegaraan. Kesultanan Yogyakarta juga terbagi atas Kesultanan dan Paku Alaman. Perpecahan ini terjadi karena campur tangan Belanda dalam usahanya memperlemah kekuasaan Mataram, sehingga mudah untuk dikuasai. Di masa pemerintahan Hindia Belanda, keempat pecahan Kesultanan Mataram ini dikenal sebagai Vorstenlanden. Berdirinya Kesultanan Banten atas inisiatif Sunan Gunung Jati pada 1524. Setelah sebelumnya mengislamkan Cirebon. Awalnya, Banten merupakan bagian dari wilayah Pajajaran yang Hindu. Namun, setelah Demak berhasil menghalau pasukan Portugis di Batavia, Banten pun secara tak langsung berada di bawah kekuasaan Demak. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abu Fatah Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju pesat. Banten mengalami kehancuran akibat ulah anak kandung Sultan Ageng Tirtayasa sendiri, yaitu Sultan Haji yang bekerja sama dengan company. Tepatnya pada 12 Maret 1682, Sultan Haji menyerahkan wilayah Lampung kepada VOC, seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor Ishak de Saint Martin, admiral kapal VOC di Batavia yang sedang berlabuh di Banten. Surat itu kemudian dikuatkan dengan surat perjanjian pada tanggal 22 Agustus 1682 yang membuat VOC memperoleh hak monopoli perdagangan lada di Lampung. Akibat kerjasama tersebut, terjadi perang dahsyat antara Banten dan Kompeni Belanda. Kesultanan Banten dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad Syafiuddin dilucuti dan dipaksa turun takhta oleh Thomas Stamford Raffles.
Kerajaan Cirebon dibangun dan diperintah pertama kali oleh Sunan Gunung Jati. Sebagai seorang anggota Wali Songo, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bertugas untuk menyebarkan Islam ke kawasan Jawa Barat. Di bawah Sunan Gunung Jati, Cirebon mengalami kemajuan ketika Demak mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan Fathahillah untuk menyerang Portugis di Sunda Kelapa. Syarif Hidayatullah memberikan bantuan sepenuhnya. Tahun 1524 Masehi, Fathahillah diambil menantu oleh Syarif Hidayatullah. Setelah Fathahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, Syarif Hidayatullah meminta Fathahillah untuk menjadi bupati di Jayakarta. Tahun 1679 Masehi, Cirebon terpaksa dibagi dua, yaitu Kasepuhan dan Kanoman. Waktu itu, VOC sudah bercokol kuat di Batavia. Dengan politik divide et impera, atau yang dimaksud dengan pecah belah dan jajah, Kesultanan Kanoman dibagi menjadi dua lagi, yakni Kesultanan Kanoman dan Kacirebonan. Dengan demikian, kekuasaan Cirebon terbagi menjadi tiga, yaitu Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan. Akhir abad ke-17 Masehi, Cirebon berhasil dikuasai VOC. Itu tadi sejarah Kesultanan Islam di Pulau Sumatera dan sejarah Kesultanan Islam di Pulau Jawa.